Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Karena manusia itu di dalam mantiq disebut juga sebagai hayawanun dhahik, yaitu protein berkembang yang memiliki potensi untuk tertawa. Jadi akan sangat disayangkan apabila potensi tertawa itu tidak diaktualkan. Nah, tertawa yang dimaksud oleh manatiqoh itu adalah tertawa sebagai cabang dari berpikir. Jadi bukan tertawa seperti hewan katakan nyemot ya, tidak seperti itu. Jadi kalau itu terbahak-bahak ya. Nah, kalau tertawa dalam manusia itu sebagai cabang dari berpikir dalam pengertian tatkala manusia ini sudah memprediksi suatu perkara, kemudian prediksinya itu melenceng begitu. Nah, itu suka ada tertawa. Nah, itulah yang suka dipakai oleh stand up comedian. Mereka suka membuat dulu cerita yang mana membuat kita itu menebak-nebak alur ceritanya kemana, ada plot twist begitu. Sampailah kita tertawa. Dan memang ceramahnya Imad ini sangat layak untuk ditertawakan, karena apa yang akan dikatakan sama si Imad ini adalah perkataan-perkataan yang kita itu memprediksikan ini tidak bakalan keluar dari seseorang yang katakanlah dia itu mujaddid abad ini itu gak bakalan keluar. Makanya tatkala keluar itu kita tertawa gitu. Nah, kita akan saksikan kembali ya apa isi dari ceramahnya si Imad. Ini masih di Bojonegoro nih. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita. Nah, sebentar. Ini konteksnya, kemarin kan si Imad itu membicarakan tentang Dawir Ba'alwi itu yang suka banyak minta kambing untuk haul, yang mana sudah saya katakan itu kan kambingnya juga nggak dimakan sendiri ya, memang untuk acara haul, yang ngasihnya juga ridho, kenapa dia yang sewot begitu. Itu banyak juga di dalam kolom komentar yang berkata demikian. Nah, ini adalah suatu hasutan, ini yang akan kita saksikan ini. Jadi kenapa malah loyalnya kepada Ba'alwi, memberikan hartanya kepada Ba'alwi, padahal yang merawat kita, katakanlah begitu ya, kata si Imad nanti, itu adalah kiai-kiai kampung yang sudah mendoakan kita semenjak kita di dalam kandungan ibu begitu. Tapi kenapa baiknya malah sama Ba'alwi? Nah, itu yang ingin disampaikan sama si Imad itu. Ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan, manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kebin otaknya ngendi silaku kebin. Nah, ini kita pause dulu di situ ya. Ini adalah suatu upaya membangkitkan emosi. Nah, inilah yang disebut provokasi itu. Inilah yang disebut upaya untuk mengadu domba. Mengadu domba siapa? Mengadu domba. Adu domba itu kan majaz ya. Mengadu domba siapa? Mengadu domba kiai-kiai yang ada di kampung dengan para habaib. Jadi kan biasanya memang ya yang menjadi yang menjadi panitia penyelenggara lah, baik itu undangan atau acara besar yang mengundang Habib atau bukan Habib, itu kan biasanya kiai kampung. Dan amplop
kita katakanlah begitu ya, untuk kiai undangan itu lazimnya lebih banyak daripada amplop yang dikasih ke kiai kampung. Dan Imad itu tahu betul karena dia itu ya mantan kiai kampung. Ada mungkinnya sedikit banyaknya rasa apa ya katakan, kalau kita tidak mau mengatakan hasad begitu. Itu secara suuzonnya kita bahwa kiai-kiai kampung itu ada ngenes juga gitu. Ini orang digedein sama kiai kampung, belajar sholat sama kiai kampung. Tadi seperti yang Ahmad katakan, udah gede, kaya begitu, malah ngasih Alphardnya sama Habib. Nah itu kan seharusnya kiai kampung itu merasa tidak dihormati, merasa dilangkahi begitu. Itu dasar kibin tidak tahu berterima kasih lah katakan. Nah ini kan sebetulnya ada upaya untuk mengadu domba ya. Jadi saya agak susah mengatakannya karena saya tidak tahu nih si Imad ini kalau diundang kayak gini itu dibayar apa enggak. Kalau dia nggak dibayar ya berarti akan menguatkan sebetulnya kepada kita bahwa di belakangnya ini ada pendanaan begitu yang mensponsori Imad. Pasti ada itu ya, entah istrinya, nggak tahu, entah tetangganya Imad. Jadi kalau misalkan diundang keliling Jawa begitu ya, atau sampai misalkan keluar pulau itu pasti ada yang mendanai. Kalau bukan dari amplop panitia begitu. Nah, kalau misalkan perkataan tadi, kalau misalkan di amplop si Imad ini, itu kan amplopnya juga lebih besar daripada ke kiai kampung. Jadi pada akhirnya Imad itu cuman mau posisi Ba'alwi yang digantikan sama Imad. Akhirnya seperti itu. Yang mana di dalam kacamata yang lain, Imad ini menginginkan supaya kiai-kiai kampung ini sudah tidak perlu mengglorifikasi Habib lagi begitu, karena pada akhirnya itu mengancam stabilitas ekonomi kiai-kiai kampung. Lah ini Mad ya, kalau mau begitu cara pikirnya, pola pikirnya mau seperti itu, udah bilang aja begini. Bilangnya acaranya itu bukan hanya kepada Ba'alwi, jadi berhentilah mengundang orang-orang yang masyhur, karena mereka itu tatkala diundang ya pasti lebih besar begitu biayanya daripada kepada kiai-kiai tetangga kita. Itu pasti, itu kan salah satu salah satu bentuk penghormatan ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat ini, sebetulnya itu masyhur dahulu. Misalkan Imam Syafi'i kalau sudah beliau itu diundang ke luar daerah beliau, keluar Mekah, itu pulang pasti membawa unta banyak dengan muatan yang penuh. Dan memang kalau Imam Syafi'i lain ya, tatkala mau sampai ke Mekah itu sudah membuka tenda untuk membagi-bagi. Cuman kan tetap saja apresiasi itu ada memang untuk orang-orang yang keustadannya, kekiaiannya sudah masyhur. Jadi logika Imad ini kalau mau dipakai begitu, bukan berarti saya tidak setuju ya. Dalam beberapa hal saya katakan Imad ini bukan iblis ya. Deket lah. Deket. Cuman ya bukan iblis juga, nggak semua perkataannya salah. Lawang iblis aja kadang-kadang jujur begitu. Jadi ada benarnya kalau misalkan memang mau seperti itu, berdayakan kiai kampung. Kalau misalkan kiai kampung itu diberdayakan sekali-kali, bukan sekali-kali ya, kiai kampung itu diberdayakan, setiap kampung itu memberdayakan kiainya sendiri. Lah itu kan udah nggak perlu kita itu untuk mengundang dari luar. Betul itu. Cuman kan sekali-kali nih kita menginginkan orang yang masyhur, menginginkan orang yang alim, kemudian diundang ke kampung kita, kemudian diberi apresiasi lebih banyak. Itu kan juga kesepakatan orang-orang kampung juga begitu. Jadi dari satu sisi perkataannya memang tidak bisa, saya itu sepenuhnya tidak setuju. Dalam pengertian kalau masyarakat itu seharusnya memberdayakan kiai kampungnya masing-masing supaya kiai itu memang menjaga masyarakatnya dengan betul. Nah itu bukan berarti nanti tidak akan ada konflik, ya pasti di kampungnya juga akan ada konflik juga. Lah saya juga di kampung saya sendiri sama ustadz-ustadz tetangga itu ada konflik, yang mana satu ustadz dengan ustadz yang lain juga ada konfliknya juga. Itu mah udah tahu, dunia perustadan itu semua orang udah tahu lah ya, yang memang di ustadz ya memang begitu. Hasad itu salah satu sifat tercela yang sering menjangkiti orang-orang yang katakanlah quote and quote alim begitu. Nah cuman kalau ini ditembakkan kepada Ba'alwi, nah ini adalah upaya adu domba Imad begitu ya. Kamu itu
begini, kadang-kadang fakta itu dia memang betul untuk diucapkan, tetapi kadang-kadang tatkala diucapkan atau tatkala dibukakan fakta ini akhirnya bisa menjadi adu domba begitu ya. Dalam hal ini seperti itu, seperti yang dilakukan sama si Imad ini, yang satu terhadap klan Ba'alwi, yang mana itu terlalu besar begitu. Klan Ba'alwi itu terlalu besar. Yang salahnya satu orang kok yang kenanya semua. Dengan apa? Dengan kiai kampung begitu. Ini warisan-warisan Belanda ada deh di Imad nih. Kibin, otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola-musola kecil, di masjid-masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Nah, itu yang sebelahnya itu nanti saya langsung skip ya, karena tidak ada esensi di dalam pembicaraannya. Nah, ini memang betul yang dikatakan Imad ini. Banyak sekali kiai-kiai kampung kita itu yang terlanjur ikhlas begitu ya, saking ikhlasnya. Kalau pengajian itu dia yang bawa makanan, dia yang bikin kopi sendiri, itu saking mau mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dan kadang-kadang masyarakatnya yang nggak tahu berterima kasih. Itu bukan terjadi di kampung orang begitu, di kampung saya sendiri juga terjadi. Kalau saya alhamdulillah, saya itu memiliki murid-murid yang alhamdulillah memperhatikan keadaan saya itu. Ini kitab-kitab di belakang yang Anda lihat, ini hasil kumpulan murid-murid saya begitu. Nah, cuman ada tuh kiai-kiai, ustadz-ustadz, bukan ustadz-ustadz lah ya yang saya tahu itu, bukan membicarakan orang lain ini. Yang mana dia itu mengajar anak kecil, kemudian dari Iqra dia ya kalau kita kan bahasanya Iqra lah ya. Dari Iqra dia ngasih tahu, kemudian dari nahwunya dia juga memberikan kepada anak-anak, dari tauhidnya juga demikian. Cuma tidak ada apresiasi sama sekali. Tapi sekalinya ngundang ajengan ustadz dari luar, itu acaranya besar-besaran begitu. Tetapi ustadz yang ada di kampungnya sendiri yang mengayomi masyarakat, memberikan ilmu, itu tidak dihargai. Nah, ini kalau dalam hal itu saya setuju. Dalam pengertian bukan hanya kepada Ba'alwi ya. Ini demikianlah Imad. Tolong jangan jadi gimana ya? Ini fakta yang secara umum terjadi di masyarakat. Kemudian kalau dibahas atau tatkala dibahas, dia mengeluarkan emosi, terutama bagi ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang memang keadaannya seperti yang saya sebutkan tadi, itu kan akan merasa terwakili oleh Imad. Makanya saya kemarin katakan, kalau saya dengar Imad ini pidato selama 1 jam tanpa memakai mantik saya, itu saya akan terpengaruh. Karena saya pun merasa begitu, dalam pengertian saya ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjun ke masyarakat, dan memang kadang-kadang itu ada di dalam hati merasa kurang diapresiasi begitu. Ada, yaitu mah datang. Ya gimana, orang perasaannya datang kok begitu. Jadi tatkala ada Imad ini mengatakan hal ini di atas panggung, emosi kita kan terbawa. Bener ya. Bener tuh. Nah, kemudian ditimpakan emosi itu ke Ba'alwi. Inilah yang menjadi adu dombanya Imad. Ya, kamu itu udah sengaja tahu. Jadi makanya saya bilang kemarin, ini Imad tuh belajar pola pikir kayak gini dari mana? Apa dia itu memang bisa sendiri belajar sama iblis, atau ada yang mengkader tuh si Imad itu? Cara seperti ini kan dengan berapi-api. Masya Allah. Nah, ini kita teruskan ya. Itu satu bagian tuh yang saya highlight dari pidato si Imad di Bojonegoro ini. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, ini masuk ke dalam emosi lagi kan. Ba'alwi itu Yaman, nasionalisme nih. Ba'alwi itu Yaman, kita itu Indonesia, Syekh Nawawi itu Indonesia. Jadi mengatakan, kalau misalkan mereka suka mengatakan satu Habib itu lebih mulia daripada 7 alim, nih si Imad nih, saya katakan satu
Syekh Nawawi lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Ini si Imad nih. Satu kiai Indonesia, Syekh Nawawi Tenara, lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Nah, coba ya, itu kan kata Imam tuh lebih baik. Catat ini, karena ini nanti akan ada tanakud sama yang di akhir tuh, sama bukan yang di akhir video ini mungkin ya kalau sempat. Jadi satu Syekh Nawawi lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi. Satu Syekh siapa Mahfud At-Turmusi tadi itu lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, ini kalau Syekh Nawawinya masih ada, ini udah ditempeleng sih Mbak dia. Kalau Syekh Mahfud termasnya itu masih ada, ini Mbak sudah ditempeleng ini. Apa maksudnya itu? Ya orang-orang yang disebutkan tadi sudah meninggal, yang mana mereka itu guru-gurunya adalah Ba'alwi. Ini udah gak bakalan dianggap murid ini, si Imad ini, ya itu hati-hati. Saya kan kemarin membicarakan menantang tuh sama Naat supaya mereka itu mengeluarkan membahaslah permasalahan akidah terutama di dalam Asy'ariyah Maturidiyah, terutama di dalam kitab Mawaqif atau Maqasid begitu. Nah, itu kan ternyata direaksi lagi tuh oleh Gus Zaini bahwa memang kok gimana, jadi saya itu salah nantang lah kira-kiranya begitu, karena Wali Songo itu dia bukan bukan katakanlah kelompok atau sekumpulan ulama yang menyebarkan ilmu quote and quote begitu ya, dalam pengertian ilmu yang dakik yang dalam, bukan. Mana ada, kata Gus Zaini nih, mana ada orang itu belajar Sahih Muslim, Sahih Bukhari ke Wali Songo. Enggak, Wali Songo itu tugas utamanya dulu itu berdakwah mengislamkan. Jadi mengislamkan zohiron itu dulu, karena itu memang pintu masuknya tuh. Nah, setelah itu baru nanti ada ilmu-ilmu ya sudah bukan ke Wali Songo lagi, itu nanti masuknya kemana? Ke Ba'alwi begitu. Itu kata Gus Zaini sejauh yang saya tangkap begitu ya perkataannya. Makanya saya kemarin komen tuh, Gus, berarti saya salah nantang dong. Harusnya itu nantangin main gamelan atau bikin wayang begitu ya. Nah, itu kan bercanda. Saya dalam pengertian saya itu husnuzon lah. Wali Songo itu tidak sedangkal itu. Dalam pengertian ini husnuzon ya. Ya saya tidak bisa membuktikan juga. Dalam pengertian ya ilmu-ilmu yang bersifat ilmunya meskipun tanpa kitab itu mungkin diberikan oleh Wali Songo itu kepada umat muslim terdahulu begitu, itu mungkin. Makanya saya husnuzon, saya minta tantangan tuh kepada orang-orang yang ada di Naat yang katanya Wali Songo, nggak ada tanggapan sampai sekarang begitu. Nah, jadi kan kembali lagi ilmu itu semuanya lewat Ba'alwi. Kalau kita membicarakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jawharatul Tauhid yang Gus Zaini itu membacakan tulisannya ya, kalau tidak salah Jawa Pegon itu kembalinya ke Ba'alwi. Lah terus mengatakan mau apa Imad itu sampai ngomong bahwa satu Syekh Nawawi itu lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi. Mau apa? Apa maksudnya si Imad itu? Yang mana perkataannya ini pun tidak bisa dipastikan. Mau gimana kita itu memverifikasi perkataan si Imad ini atau apakah betul atau tidak? Yang mana yang jelas kalau ini dikatakan di hadapan Syekh Nawawi, ya karena dia ngomongnya nggak jelas, saya ikutin aja ngomongnya nggak jelas. Digampar udah si Imad ini sama Syekh Nawawi itu udah begitu. Kok sombong amat itu, kayak ada orang ngomong sama saya di hadapan saya. Kalau misalkan begitu ya, kalau ada orang ngomong kayak gitu, si AA atau si Burut lah, terserah kamu ngomong apa ya, si Burut Tigarut itu lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi. Saya gampar orangnya itu yang ngomong kayak gitu. Lah guru saya itu siapa? Saya itu dapat ilmu dari mana? Yang paling dekat begitu ya, yang paling dekat. Ya dari mereka. Kita lihat dulu ke atas juga sama, Ba'alwi juga. Lah ini dikatakan lebih baik daripada seluruh Ba'alwi, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Wih, gampar.
Imad. Lu lihat orang gimana ya. Jadi saya tuh nggak tahu. Ini terlalu konyol untuk dibahas sebetulnya, karena seharusnya tidak ada orang yang terjerumus ke dalam fitnahnya Imad. Saya ini kalau lagi ngebahas Imad posisi kayak gini, nih ikut-ikutan kayak orang apa ya, orang tolol juga sebetulnya. Saya itu lebih suka kayak kemarin kalau mengkritisi itu kayak apa namanya Lora sama Mas Ali, itu lebih senang seperti itu karena dialektikanya ada. Kalau mengomentari yang kayak gini ya tadi makanya saya katakan ini komedi saja. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Peci hitam lah itu. Lebih baik. Ayo man ya, liatin rambut saya ini tuh, rambut saya ini lebih bagus daripada cincin kamu lah begitu. Mbak dia apa sih maksudnya? Apa maksudnya ngomong kayak gitu itu? Ya, itu pernah dulu itu siapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ditanya, "Ya Imam, ya Syafi'i begitulah kira-kiranya. Yang mana yang lebih mulia? Apakah engkau atau Muawiyah?" Ini kan terkenal ya, Imam Syafi'i itu mencintai Ahlul Bait, tapi ya beliau itu tidak berfaham Syiah begitu. Jawabannya Imam Syafi'i bagaimana? Debu yang keluar dari kudanya Sidna Muawiyah, katakanlah Muawiyah begitu, itu lebih mulia daripada saya. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi ini kan gaya-gayanya Imam Syafi'i diambil lah begitu, ditatbik ya. Ini lebih mulia daripada itu dan lain sebagainya. Cuman nggak begitu caranya. Kamu mah merendahkan satu klan yang mana merendahkan satu klan demi menaikkan seseorang, yaitu Syekh Nawawi, itu ditaikan dengan merendahkan Ba'alwi. Yang mana Syekh Nawawi itu mengambil ilmu dari Ba'alwi. Lucu banget kamu itu. Ini Masya Allah. Sarungnya Syekh Nawawi tenara, sarung yang murah itu yang ngelinting lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Nah udah, kalau itu saya ya komentar ya, terserah lah kalau apa yang mau dikomentarin. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari mana dia tahu? Tuh. Lah terus dari mana kamu tahu Syekh Nawawi itu lebih mulia daripada seluruh Ba'alwi, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup? Lah kamu tahu dari mana juga begitu? Ini kan orang udah sengklek pemikirannya. Lalu perkataan dia sendiri dikontradiksikan dengan perkataan dia sendiri. Ini saya tuh nggak ngerti, orang kok bisa ya di dalam pikirannya itu ada kontradiksi separah ini dan masih dianggap waras. Nggak paham saya itu kalau orang udah kayak si Imad ini. Jadi ini for the context saja ya. Kalau misalkan mengatakan, ada yang mengatakan Faqih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan berarti saya itu mentasdik perkataan itu ya. Karena ya dalam pengertian kalau kita mengatakan seperti itu kan karena dalalah, karena ada dalilnya saja. Dan permasalahan ini kan sudah lama juga. Misalkan di antara permasalahan kita dengan Syiah kan di situ. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya Islam begitu ya, setelah Islam ini, setelah Rasulullah datang, yang lebih mulia itu siapa? Ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan sesuai urutan khilafah. Syiah itu mengatakan yang lebih mulia itu Sidna Ali. Dan ini sampai berantem begitu ya, gara-gara permasalahan ini itu banyak sekali
sekterianisme yang terjadi, bahkan sampai mengorbankan ratusan kalau tidak ribuan, kalau tidak puluhan ribu nyawa gara-gara permasalahan ini. Ini diangkat sama si Imad dikatakan ada dikotomi. Oh, itu kan yang mengangkat apa namanya Ba'alwi. Ya, makanya kadang-kadang saya juga katakan perkara-perkara seperti itu, kalaupun memang ada dalalahnya, ada dalilnya, tidak perlu diucapkan ke khalayak umum. Kalau saya mah paham begitu, itu nanti dilihat dari lisan ya, apa yang keluar dari beliau berdua ini tatkala beliau berdua ini sedang dalam keadaan fana. Itu kan dikatakan Syekh Abdul Qadir itu semua wali itu ada di bawah kakiku begitu. Nah, itu kan masih dalam pengertian dia itu masih terfitnahnya tidak terlalu besar. Paling nanti disangkanya Syekh Abdul Qadir sombong dan lain sebagainya. Faqih Muqaddam itu kan sampai bilang anallah ya, bukan anallah ya. Ditanya kan, apakah engkau Allah? Naam anallah begitu. Itu kan ada tulisannya seperti itu. Ya itu lagi fana. Nah, dilihat dari kalam yang keluar dari tatkala mereka berdua ini fana, mengambillah beberapa ulama itu madlul ya, natijah bahwa Faqih Muqaddam ini lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan memang hal seperti ini seharusnya tidak diekspos ya, karena akan terjadi permasalahan bagi muhibinnya Syekh Abdul Qadir dan bagi muhibinnya Faqih Muqaddam begitu. Nah, sampai sini dulu lah ya, mudah-mudahan video ini sedikit banyak ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita teruskan karena masih banyak yang harus kita bahas nih mengenai kelucuan-kelucuan si Imad, sumber dari permasalahan fitnah Ba'alwi, fitnah Dajjal akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.